Pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan calon jemaah ibadah haji 2021. Hal ini setelah Menteri Agama Yakut Kolis Koumas mengumumkan secara resmi di Jakarta pada Kamis siang. Dari data Kementerian Agama di Lampung, jumlah calon jemaah haji yang tertunda pemberangkatannya pada tahun ini sebanyak 6.636 orang. Kabar pembatalan itu membuat para calon jemaah haji harus lebih bersabar. Nanti berangkat sama dia. Di antaranya Suheti dan Ahmad Hidayat. Keduanya warga Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis sore, mereka mengaku pasrah mendengar keputusan pembatalan itu. Meski sudah sangat berharap berangkat sejak beberapa tahun lalu, mereka akhirnya kini hanya bisa bersabar menanti keputusan terbaik dari pemerintah Indonesia. 2013 bener lah. Kalau harusnya udah berangkat ya belum berangkat ya sudahlah. Kita tunggu aja lah Pak. Jadi gimana peraturan pemerintah aja nanti kita ikut sama dia. Nah rencananya Bapak itu kan daftar di 2000 berapa? 2013, 14 Juni 2013. Mau berangkat karena ini ada corona ini. Jadi apalagi anak saya nggak ada. Jadilah pasrah aja saya kepada Allah. Milik saya bagus, alhamdulillah berangkat. Bukan miliknya nggak apa-apa. Pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji itu sudah kali kedua. Sejak 2020 lalu, Indonesia juga tidak mengirimkan calon jamaah haji ke Arab Saudi. Pembatalan tersebut dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang masih mencemaskan. Indonesia juga belum mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji di tahun ini. Arsandi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain masyarakat umum, vaksinasi COVID-19 juga akan diberikan terhadap orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di Lampung. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Lampung, Aswardi, pada Kamis siang usai rapat penanganan COVID-19 di Gedung Kegubernuran Lampung. Dari data Dinas Sosial Lampung, ada 1.353 orang dalam gangguan jiwa yang akan divaksin. Mereka terdiri dari 274 orang di Panti Lembaga Kesejahteraan Sosial dan 1.079 orang yang tinggal dengan keluarganya yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Lampung. Untuk yang di dalam panti itu wajib ODGJ-nya, wajib kita vaksin. Untuk yang di luar panti yang berada di rumah masing-masing itu harus izin bapaknya, izin keluarganya. Kalau misalnya keluarganya tidak berkenan untuk divaksin, kita tidak boleh vaksin. Untuk yang liar yang berada di pinggir-pinggir jalan kita tidak bisa itu, tidak kita vaksin. Karena bagaimana kita mau vaksinnya gitu. Jadwal vaksinasi terhadap ODGJ tersebut dipastikan setelah selesainya pelaksanaan vaksinasi terhadap lansia. Kuota vaksin akan dialokasikan dari bantuan vaksin terhadap masyarakat umum. Arsandi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pelajar tidak menghibah pada polisi untuk melepaskannya, meski dirinya sadar telah melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan lengkap. Polisi pun kemudian memberikan sanksi tilang dan menyita motornya. Pelajar tersebut terjaring razia kendaraan yang dilaksanakan oleh polisi Polres Tulang Bawang di Jalan Lintas Timur Banjar Agung, Tulang Bawang. Pada razia ini terungkap pelanggaran lalu lintas di wilayah ini masih tinggi. Pelanggaran terbanyak karena pengendara motor tidak memiliki surat izin mengemudi, motor tidak dipasang plat nomor polisi, dan tidak menggunakan helm. Selain motor, polisi juga merazia mobil yang lewat. Hingga akhir razia, polisi mengeluarkan 28 surat tilang kepada para pelanggar lalu lintas. Selain menerapkan protokol kesehatan, polisi meminta kepada warga hendaknya tetap mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan diri.
Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sempat terbengkalai, pemerintah Bandar Lampung kini kembali memugar kawasan Sumur Putri yang penuh sejarah menjadi destinasi wisata baru. Keseriusan itu ditunjukkan dengan sudah selesainya penambahan sejumlah wahana di sekitar bendungan dan kolam air panas Sumur Putri. Sejumlah wahana dan fasilitas penunjang seperti permainan anak, toilet, gazebo, kios makanan, hingga panggung pertunjukan telah tersedia di sana. Papan-papan peringatan untuk warga di beberapa wahana pun sudah terpasang. Pemandangan pada malam hari pun tak kalah meriah, apalagi jika dilihat dari ketinggian. Warna-warni lampu ada di sejumlah wahana utama, seperti di jembatan bendungan. Pihak Pemkot Bandar Lampung menyatakan lokasi destinasi wisata itu sudah siap dibuka untuk umum, namun masih menunggu arahan dari wali kota. Rencana kita ke depannya pengen kita adakan mural juga di situ untuk mempercantik Sumur Putri. Untuk food court sendiri kapan mulai beroperasi? Nah itu, untuk food court sendiri itu kita akan laporkan dulu ke Ibu Wali Kota seperti apa nantinya yang bakal ngisi di tempat itu. Masyarakat diminta untuk sama-sama menjaga seluruh fasilitas yang ada di sana ketika nantinya diresmikan dan dibuka. Hingga kini Pemkot juga masih membahas siapa pihak yang akan mengelola kawasan wisata bersejarah itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Satu-satunya museum transmigrasi di Indonesia ada di Lampung. Lokasinya ada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Museum itu dibangun di sana karena Desa Bagelen adalah lokasi transmigrasi pertama di Indonesia dari Jawa ke Lampung pada tahun 1905. Namun museum yang dibangun pada tahun 2004 dan sempat menjadi ikon Lampung itu kini kondisinya seperti terpinggirkan. Halamannya rumput tumbuh tinggi dan bangunan museum terlihat kusam dari luar. Cat dindingnya mulai mengelupas digantikan tumbuhnya lumut berwarna kehitaman. Menurut Kepala Museum Transmigrasi Hana Kurniati, pihaknya masih mencoba strategi baru mempromosikan museum. Karena pengelolaan museum tersebut kini dialihkan ke pengurusannya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung. Pihak museum pun masih membuka pelayanan kunjungan meskipun hanya dibatasi sampai jam 12 siang. Ya. Di sini terdapat koleksi tentang alat-alat transportasi, kemudian alat rumah tangga, pencarian hidup, kemudian pertanian, ya. Warga yang datang pun mengatakan sering ke Museum Transmigrasi itu untuk melihat dan mempelajari sejarah tentang transmigrasi pertama di Indonesia. Bagus, senang menambah wawasan sejarah transmigrasi. Emang Mbak berapa kali kesini Mbak? Sering sih. Sama siapa biasanya? Sama temen sendiri juga pernah. Museum Transmigrasi itu terdiri dari 2 lantai. Pada lantai 1 ada koleksi replika peralatan membajak sawah masa lampau, koleksi peralatan kesenian wayang golek dan wayang kulit, serta ruangan auditorium untuk menonton film dokumenter perjalanan transmigrasi masa lalu. Pada lantai 2 ada berbagai koleksi alat pertanian dan alat makan masa lalu.
uang kuno, dan lain-lain. Ada juga diorama perjalanan transmigrasi awal di Indonesia. Ada juga bola besi raksasa untuk membuka lahan pada masa lalu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.